Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hartati SP. Saya adalah mahasiswa Fakultas Pertanian Pasca Sarjana Universitas Adi Jema, Kota Palopo. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal tentang pengaruh maintenance pruning terhadap produksi kelapa sawit, atau the effect of maintenance pruning of palm oil production. Pengaruh maintenance pruning terhadap kelapa sawit. Abstrak atau penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh pemangkasan terhadap kelapa sawit, khususnya pada perlakuan Songo 1, Songo 2, Songo 3 terhadap kelapa sawit. Pengaruh kinerja terhadap vegetatif dan biomasa kelapa sawit. Penelitian ini dilakukan Karisma Estate selama 7 bulan, mulai Oktober 2002 hingga April 2023. Adapun data yang diambil yaitu berupa data primer dari lapangan dan data sekunder dari kantor. Penelitian ini menggunakan metode ANOVA pada tingkat signifikan 5% dan dengan perbedaan yang dilanjutkan dengan uji DMRT atau Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produksi kelapa sawit menunjukkan pengaruh yang sama pada perlakuan Songo 1, Songo 2, dan 3 dengan kinerja vegetatif dan biomasa. Terbaik ditemukan pada perlakuan Songo 2 dibanding dengan Songo 1 dan Songo 3. Adapun pendahuluan, tanaman kelapa sawit merupakan tanaman yang menjadi salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia dengan perkembangan komoditi minyak kelapa sawit dalam persaingan minyak nabati dunia, sehingga memicu pemerintah Indonesia untuk menggerakkan perluasan lokasi perkebunan kelapa sawit untuk tahun 2010. Di Indonesia memiliki luasan area yaitu 8.385.394 hektar pada tahun 2020 dengan kenaikan luasan yaitu mencapai 16.060.000 hektar. Kelapa sawit sebagai tanaman yang tidak memiliki kambium dan pada umumnya tidak mempunyai cabang, di mana batang yang memiliki fungsi sebagai areal meletakkan buah, daun, dan sistem pembuluh yang mengangkut air dari dan hara mineral dan akar menuju tajuk serta fotosintesis. Dari daun menuju seluruh bagian tanaman, batang kelapa sawit memiliki bentuk silinder yang berdiameter 20-75 cm. Dan berumur muda, batangnya tertutup oleh pelepas sehingga tidak mudah tampak. Tujuan penelitian ini itu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kegiatan maintenance pruning atau pemangkasan pemeliharaan terhadap produksi kelapa sawit, khususnya dengan hasil tandan buah segar dan kondisi tanaman. Adapun tujuan khusus yaitu untuk mengetahui peran maintenance pruning dalam meningkatkan produktivitas TBS. Yang kedua, menganalisa pengaruh pruning terhadap efisiensi dan kemudahan panen. Yang selanjutnya, mengetahui dampak pruning terhadap kesehatan dan pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Mengkaji hubungan antara intensitas pruning dan jumlah dalam kualitas hasil panen. Dan menilai pengaruh pruning terhadap pengurangan serangan hama dan penyakit. Adapun metode penelitian yang dilakukan yaitu dilakukan di Desa Talampari, Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indagiri, Hulu, Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2002 sampai dengan 2023 yang membutuhkan waktu selama 7 bulan. Penelitian ini menggunakan percobaan untuk membandingkan 3 macam songo, yaitu 1 yang mempunyai pelepah tertinggal 32 sampai 36 pelepah, Songo 2 yang tertinggal 40 sampai 48 pelepah, dan Songo 3 yang itu mempunyai pelepah tertinggal 48 sampai 56 pelepah pada 3 blok yang berdekatan dengan umur tanaman yang sama, yaitu 9 bulan. Setiap songo diambil sampel 45 dalam bentuk acak permanen sehingga total pokok sampel berjumlah 135 sampel. Adapun data yang dikumpul yaitu berupa primer dan data sekunder, di mana dilakukan yaitu melalui pengamatan lapangan. Adapun data primer yaitu tentang tinggi tanaman, lingkar batang, lebar petiol, tebal petiol, luas daun, produksi per hektar, dan jumlah TBS panen Indonesia.
panen biomasa. Metode penelitian dilakukan. Hasil dan pembahasan. Tabel kerangka vegetatif kelapa sawit bermacam pruning. Keterangan angka yang diikuti di huruf yang sama pada baris yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada jenjang 5% menurut DMRT. Adapun hasil analisis biomasa kelapa sawit, yaitu angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada baris menunjukkan tidak berbeda nyata pada jenjang 5% DE menurut DMRT, yaitu berat kering batang, berat kering daun, berat kering tandan, berat kering akar, dan total biomasa kelapa sawit per pohon. Analisis produksi, yaitu kelapa sawit, yaitu songo 1, songo 2, dan songo 3, jumlah TBS, panen BJR produksi dan per bulannya. Adapun berdasarkan hasil analisis untuk jumlah TBS panen dan produksi dari perlakuan menunjukkan hasil yang sama. BJR pada songo 2 memiliki BJR terbaik dibanding BJR songo 3 dan songo 1. Adapun gambar yang menunjukkan produksi dari Oktober 2002 sampai dengan April 2023, yaitu produksi per bulan per hektarnya. Adapun kesimpulan, keragaan vegetatif dan biomasa terbaik terdapat pada perlakuan songo 2 dibandingkan songo 1 dan songo 3 pada waktu penelitian selama 7 bulan. Produksi dan jumlah TBS panen kelapa sawit menunjukkan hasil yang sama pada perlakuan songo 1, songo 2, dan songo 3 pada waktu penelitian selama 7 bulan. BJR terbaik terdapat pada perlakuan songo 2 dibanding songo 1 dan songo 3 pada waktu penelitian selama 7 bulan. Demikian pemaparan yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.